Trump tidak sengaja membocorkan rahasia Xi, klaim gila Xi tentang 4 miliar orang China untuk menguasai dunia. Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah merancang rencana kesepakatan perdagangan yang sangat kuat dengan China. Dengan China setuju membuka perdagangan dan semua sektor lainnya untuk AS. Secara luas diakui bahwa pemerintahan otoriter Xi Jinping dan kebijakan regresifnya telah berkontribusi pada runtuhnya ekonomi China. Pernyataan Trump secara tidak sengaja menunjukkan bahwa Xi telah kehilangan kekuasaan yang signifikan. Komentator Tang Jingyuan mencatat bahwa setelah beberapa kali tertipu oleh Partai Komunis China, PKC, keyakinan Trump bahwa PKC akan membuka pasar mereka untuk AS menunjukkan dua kemungkinan. Trump terlalu naif, atau sistem PKC mungkin akan segera runtuh. Tim negosiasi perdagangan China terdiri dari Wakil Perdana Menteri He Lifeng, Wakil Menteri Keuangan Liao Min, Wakil Menteri Perdagangan sekaligus Wakil Perwakilan Perdagangan Internasional Li Chenggang, dan Wakil Menteri Keamanan Publik Su Datong, menurut Reuters. Komentator Li Taiyi berpendapat bahwa kesepakatan yang mulus tersebut kemungkinan didorong oleh faksi-faksi non-Xi, karena Li Chenggang, Liao Min, dan Su Datong tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Xi. Li Chenggang baru-baru ini menggantikan sekutu Xi, Wang Shouwen, sebagai perwakilan perdagangan internasional. Li Taiyi percaya bahwa negosiasi ini diatur di balik layar oleh senior politik Wen Jiabao. Sejak sesi pleno ketiga tahun lalu, rumor beredar bahwa Xi Jinping mengalami stroke dan ambruk. Setelah itu, perubahan signifikan muncul dalam lanskap politik PKC, dengan bukti meningkat bahwa Xi kehilangan kendali atas militer dan pengangkatan personel. Sekutu-sekutu Xi, termasuk anggota Komisi Militer Pusat dan Direktur Departemen Kerja Politik Miao Hua, Wakil Ketua He Weidong, Komandan Komando Teater Timur Lin Xiangyang, Komandan Pasukan Roket Wang Houbin, dan Letnan Jenderal He Hongjun yang mengawasi Departemen Kerja Politik Komisi Militer Pusat, dilaporkan sedang diselidiki. Setelah hampir seluruh pengaruh militernya terkikis, otoritas Xi di partai dan pemerintahan juga sedang dibongkar. Sumber orang dalam mengklaim bahwa kekuasaan PKC saat ini dipegang oleh tiga senior kelahiran 1942, Hu Jintao, Wen Jiabao, dan Hu Deping. Dengan sekutu Xi tersisi di tengah tekanan internal dan eksternal, dia semakin terisolasi. Pengamat berspekulasi dia mungkin mengundurkan diri pada sesi pleno keempat. Mengapa Xi sampai pada titik ini? Tang Jingyuan berargumen bahwa upaya Xi untuk melestarikan PKC melalui kebijakan regresif telah menyebabkan kesulitannya saat ini. Cendekiawan yang diasingkan dan mantan profesor hukum Universitas Peking, Yuan Hongbing, dalam wawancara baru-baru ini dengan influencer anti-Xi dari Taiwan, Minan Wolf, berbagi bahwa saat di China, ia diperkenalkan kepada Xi Jinping oleh putra Hu Yaobang, Hu Deping. Keduanya menjadi kenal dan beberapa kali minum Mao Tai bersama sambil berdiskusi tentang politik dan kehidupan. Pada satu sesi, Xi yang mabuk berkata bahwa populasi China bukan terlalu besar, tapi terlalu kecil, dengan mengatakan, dibutuhkan 4 miliar orang untuk menguasai dunia. Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya yang kuat pada ekspansi komunisme secara global. Pada kesempatan lain, Xi berdebat dengan sekretaris partai Yan'an saat itu, Bai MPI, tentang Perang Korea. Bai mengkritik penanganan Mao Zedong atas pertempuran Waduk Chosin, di mana 150.000 tentara dikirim ke kondisi -20 derajat Celcius tanpa pakaian yang memadai, dan menyebutnya sebagai kejahatan yang sembrono. Xi membela Mao, berargumen bahwa kematian puluhan ribu tentara tidak penting karena banyak yang adalah tentara nasionalis yang menyerah, dan ini adalah cara terbaik untuk menangani mereka. Perdebatan itu memanas hingga menjadi perkelahian fisik, dengan Xi yang lebih besar tubuhnya mengalahkan Bai, yang berusaha ditahan oleh Yuan, sehingga Bai mengalami cedera. Tang Jingyuan mencatat, ada pepatah yang mengatakan seseorang berkata jujur setelah minum. Pernyataan Xi menunjukkan keyakinan mendalamnya pada teori Marxis dan gagasan bahwa komunisme pasti akan menguasai dunia dengan bendera merah berkibar secara global. Pola pikir ini ditanamkan saat revolusi kebudayaan oleh para pengawal merah. Xi Jinping, yang dulunya hanya wakil wali kota Xiamen, berbicara dengan arogansi yang mencolok. Tang Jingyuan menilai pengungkapan Yuan Hongbing sangat kredibel, dengan mengatakan, setelah Xi mengonsolidasikan kekuasaan absolut, PKC mulai merekayasa ulang pertempuran Waduk Chosin, memproduksi film untuk mempropagandakannya sebagai kemenangan besar. Lebih jauh, Bai MPI yang bertikai secara fisik dengan Xi mengenai pertempuran Waduk Chosin kemudian menjadi sasaran kampanye anti-korupsi Xi. Saat menjabat sebagai sekretaris Partai Yunan, dia menjadi pejabat pertama yang dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan dan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, kemungkinan karena dendam pribadi Xi dari konflik mereka dulu. Xi yang telah mengonsolidasikan kekuasaan absolut, memegang kendali yang kuat, tapi memainkannya dengan buruk, sehingga menyebabkan kesulitannya saat ini. Tang Jingyuan berargumen bahwa pilihan Xi yang didorong oleh keyakinannya pada komunisme adalah akar penyebab kegagalannya.
Kasus Xi menjadi peringatan nyata bagi elit partai masa kini. Dengan memegang kendali kuat di tangan, dia berusaha melestarikan komunisme dan PKC, namun berakhir dalam situasi yang sangat buruk ini.